Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Masih dalam rangka persiapan prediksi paten TPS teman-teman di tahun ini. Nah, di prediksi paten TPS kali ini saya sudah menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan mengenai tes potensi skolastik atau TPS ini teman-teman yang diprediksi tahun ini akan muncul ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ke soal nomor ke-6 ini dia. Nah, ini dia soal nomor ke-6. Bisa diperhatikan sama kalian. Oke. Nilai dari katanya 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 1, 2, 3 sampai angka 10 gitu ya. Nah, nilainya berapa? Oke, ribet banget kalau dihitung manual, ini lama gitu ya. Nah, triknya untuk pola soal begini teman-teman, kita kunci ke dalam judul. Ini soal begini itu disebut sebagai pola penjumlahan yang sangat banyak. Jadi penjumlahannya banyak banget. Nah, kalau pola penjumlahan yang sangat banyak ini, maka punya trik tersendiri untuk menjawabnya. Nah, bagaimana? Begini. Soal kan seperti ini teman-teman, kita lihat bahwa 1 ditambah 1 ditambah 2 gitu ya. Jadi apa penambah yang kedua, ini yang ketiga, ini yang ke berarti berapa? Kita lihat, ini keempat kan ini ada titik-titik ya, sampai ke 10 berarti. Berarti ini teman-teman, pola ini dia memiliki jumlahnya itu ada 10 pola. Jadi nomor 1, 2, 3, di sini ada 4, 5, 6 sampai 10. Jadi polanya dia memiliki 10 macam pola gitu ya penjumlahan. Oke, sampai ini nomor 10 kan ya. Berarti dia memiliki 10 pola penjumlahan. Nah, setelah kita ketahui bahwa dia memiliki 10 pola penjumlahan, teman-teman, 10 macam polanya, maka kita bisa mengerjakan secara cepat. Bagaimana? Begini, ya. Jadi teman-teman silahkan pola yang pertama adalah angka 1 gitu ya. Angka 1 ini dikalikan seluruh pola. Berapa? Dikali 10 gitu ya. Terus pola yang kedua itu ini teman-teman angka 2 gitu ya. Angka 2 itu ada berapa? Dari nomor 1 sampai nomor 10 itu ada 9 gitu ya angka 2 itu. Angka 3 ada berapa? Ada 8. Kalikan gitu ya. Jadi 2 dikali 9, 3 kali 8. Selanjutnya pola keempat. Angka 4 ada berapa sampai pola ke-10? Ada 7. Berarti 4 kali 7. Nah, terus pola yang kelima ada berapa sampai ke pola 10? 5 itu ada 6. Ya udah 5 kali 6 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya diulang. Kalau yang ini pengulangan. 6 kali 5 kan sudah diwakili ya. 7 kali 4 juga sama terus sampai pola ke-10 seperti ini. Nah, didapatkan perhitungannya seperti ini. Nah, setelah didapatkan polanya teman-teman dan dikalikan sesuai dengan jumlah polanya, maka untuk yang 6 kali 5 sampai 10 kali 1 bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya bagaimana Pak? Perhitungannya jadi begini gitu ya. Oke, jadi tinggal dikali 2 saja. Sebab yang kanan ini sama dengan yang kiri kan ya. Maka kali 2 saja. Oke, biar cepat. Gitu ya. Oke, nah setelah kita sederhanakan, maka selanjutnya silakan 1 kali 10, 10. 2 kali 9, 18. 3 kali 8, 24. 4 kali 7, 28. 5 kali 6, 30. Dikalikan 2. Sebab nilainya sama. Gitu ya. Maka adalah hasilnya 110 dikali 2. Berapa 110 kali 2? Hasilnya 220. Gitu. Jadi 220 itu adalah yang D. Ini trik cara cepatnya. Gampang kan ya? Oke, kebayang teman-teman kalau mengerjakan manual ribet ya. Oke, sip. Ini dia soal nomor 6. Kita masuk ke soal nomor ke-7. Oke. Nah, di soal nomor ke-7 katanya nilai dari 0,0718 katanya kuadrat teman-teman pangkat 2 ini adalah oke, kita akan lihat nih. Ini silahkan bisa secara manual teman-teman mengerjakannya boleh gitu ya, dikalikan sesamanya boleh. Tetapi ada triknya nih kalau mau cara cepat. Tapi ini begini teman-teman. Pola soal yang begini itu kita sebut sebagai soal memiliki pola pangkat
gitu ya. Oke, dia memiliki yang disebut sebagai soal pola pangkat gitu ya. Nah, bagaimana trik untuk mengerjakan soal pola pangkat seperti soal ini? Begini caranya. Tetapi ini hanya berlaku untuk soal dengan pilihan gandanya seperti ini. Gitu ya, maksudnya seperti ini apa, Pak? Nanti kita lihat di belakang komanya beda-beda. Maksudnya seperti ini, itu adalah di belakang komanya jumlah angka di belakang koma itu beda-beda. Kalau nanti ada yang sama, nah teman-teman harus manual itu mah, gitu ya. Tapi dikarenakan soal UTBK itu selalu begini, dia memiliki di belakang koma itu beda-beda sengaja gitu ya, biar si siswa menjawab dengan cepat gitu. Ini kerennya panitia begitu gitu ya. Nah, ini dia di belakang komanya sudah kita pastikan bahwa dia jumlahnya beda-beda. Nah, maka kalau seperti itu berlaku cara cepat ini. Nah, bagaimana? Begini teman-teman. 0,0718 pangkat 2 ini, maka di belakang koma itu ada berapa? Nah, di belakang koma itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, 4 angka di belakang koma ini nanti sama teman-teman silahkan pangkatkan. Jadi 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2. Gitu ya. Nah, pangkatkan gitu. Jadi si pangkat ini nanti jadi pengali maksudnya ya, 4 ini dikali nanti 4 dikali 2 maksudnya gitu ya, untuk menghitung di belakang komanya. Jadi jumlah di belakang koma tadi ada 4, pangkat di sini adalah untuk pengali jumlah angka di belakang komanya. Jadi teman-teman kalian akan menemukan jadi seperti ini gitu ya. Oke, sip. Nah, ini maksudnya 4 kali 2 ya. Maaf, ini maksudnya bukan seperti ini. Tapi maksudnya 4 dikali 2. Bukan 4 pangkat 2. Itu ini kan jadi 16 kalau ini ya. Maksudnya 4 dikali 2 teman-teman. 4 dikali 2 berapa? 8. Gitu. Betul nggak? Cari yang belakangnya 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Gitu ya. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini, yang ini 8. Yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh 9. Jadi yang ada 8 angka di belakang koma cuma 1. Yaitu yang D. Pasti jawabannya yang D teman-teman. Gitu ya. Ada 8 jumlahnya. Oke. Silakan teman-teman kalikan. Kalau mau bukti pasti jawabannya itu. Di belakang komanya mesti 8. Gitu ya. Nah, mohon ini perbaiki ya, 4 kali 2 bukan 4 pangkat 2, maaf gitu ya. Jadi 4 kali 2 berapa? 8 gitu. Jadi pangkatnya itu untuk pengali jumlah angka di belakang koma gitu ya. Oke, sip. Itu nomor 7. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor ke-8. Nah, di soal nomor 8 ini katanya hasil dari 9.999% dari 0,2 sekian adalah, oke, kebayang tidak teman-teman menghitung 9.999% dari 0,2 sekian. Wah, ribet banget gitu ya. Ini ribet banget. Oke, nah ini yang disebut sebagai soal pola persen dari nilai tertentu dengan koma. Jadi ada komanya ini. Soalnya nanti ada persen dengan nilai tertentu tanpa koma gitu ya. Kalau ini dengan koma berarti polanya ya, persen dari nilai tertentu dengan koma. Maka triknya teman-teman, cara menjawabnya gampang gitu ya. Jadi 9.999% ini dari 0,2 sekian ini teman-teman, cara menghitung cepatnya adalah coba diperhatikan sama kalian bahwa di belakang koma ini 2587 diulang. 2587, 2587. Berapa yang pengulangannya? Angka untuk pengulangannya itu ada 4 angka yang berulang, yaitu angka 2, angka 5, angka 8, angka 7, dan itu diulang-ulang gitu ya. Nah, ini kata kuncinya nih, ketahuan nih, dapat polanya seperti itu. Maka teman-teman, cara mengerjakannya 9.999% ini sama dengan 9.999 per 100 gitu kan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman silakan kalikan jumlah koma yang mengulangnya, yaitu 2587. Nah, 2587 ini adalah 4 angka yang berulangnya. Berapa? Ada berapa? Gitu ya. 2587.
tulis sama teman-teman. Selanjutnya yang ini untuk 4 angka berulang, sedangkan untuk yang 99 adalah wajib teman-teman dibagi 9.999. Angka ada 94 ini dari mana, Pak? Ini adalah sesuai dengan banyaknya angka yang berulang. Jadi angka yang berulang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka wajib dibagi 9 dan 9-nya jumlahnya sesuai dengan angka yang berulang. Angka yang berulangnya berapa? Ada 4, maka 9-nya pun mesti ditulis ada 4. Pak, kalau nanti soalnya misalkan ada 3, 258, 258, maka 9-nya juga 3. Gitu ya. Jadi 999. Jadi 999. Dikarenakan di belakang koma ini ada 4 angka, maka 9-nya ini teman-teman tuliskan ada 4. Gitu ya. Jadi wajib dibagi dengan angka 9 sesuai dengan banyaknya angka yang berulang. Nah, gile. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita bisa coret nih. Yang ini dengan yang ini kan kita bisa coret. Nah, setelah dicoret, maka teman-teman kita dapat 2587 per 100. Hasilnya berapa? 25,87. Itu cara cepat sekali. Gitu ya. Keren. Oke. Itu soal nomor 8. Sekarang kita masuk ke soal nomor ke-9. Oke, kita lihat soal nomor ke-9. Hasil dari katanya 66,67% dari 150. Nah, ini bukan koma, teman-teman. Kalau tadi soal sebelumnya koma kan ya. Ini disebut sebagai pola persen dari nilai tertentu. Nah, atau nilai tertentunya itu dia tanpa koma. Gitu ya. Oke, sip. Triknya sama atau tidak? Triknya seperti ini, teman-teman. Nah, yang pertama yang mesti kalian ketahui bahwa kalian mesti hafalkan nih bentuk tabel seperti ini. Ini tolong hafalkan ini untuk menjawab cepat tipe-tipe soal yang persen dari nilai tertentu gitu ya. Jadi 1/6 itu dia setara dengan 16,67%. Dan selanjutnya 1/3 dia setara dengan 33,33%. Jadi teman-teman ini tabel ini tolong hafalkan. Biar nanti setelah hafal bisa cepat gitu ya. Oke, bisa cepat tahu itu berapa. Itu dia setara dengan berapa gitu ya. 66,67 itu setara dengan berapa nilai yang lainnya gitu. Kalau sudah hafal enak. Nah, jadi dikarenakan di soal 66,67% dari 150, maka teman-teman kita tahu bahwa 66,67% itu dia setara dengan 2/3. Berarti yang ini ya. Oke, dia setara dengan 2/3. Oke, selanjutnya setelah kita rubah 66,67% ini menjadi 2/3, jadi sederhana ini, maka kalikan langsung dengan 150-nya. Maka 2/3 dikali 150 berapa? Hasilnya adalah 100 gitu. Kan gampang ya? Nah, gampang banget lah. Sip, ini soal nomor 9. Baik, kita masuk ke soal nomor ke-10. Ini dia. Nah, di soal nomor 10 teman-teman bisa diperhatikan ini sudah ada langsung jawabannya. Tapi betul nggak ya? Kita lihatlah. Nomor 10. X katanya 0,625 per 0,875 dan Y-nya 6/7. Maka nilai X dengan Y hubungannya seperti apa? Baik, oke. Ini soal yang begini pun ribet gitu ya. Pembaginya, lihat 0,625 dibagi 0,875. Ini ribet banget gitu ya cara menghitungnya. Nah, caranya teman-teman untuk mengetahui jawabannya hubungan X dengan Y seperti apa. Seperti tadi teman-teman mesti hafal tabel yang tadi nomor 9 gitu ya. Ditambahkan yang ini nih. Jadi 12,5% itu setara dengan 1/8. 1/4 itu setara dengan 25%. 3/8 setara dengan 37,5 gitu ya. Dan seterusnya. Ini berarti dari satu pola ke pola yang lain itu dia terjadi perbedaan angkanya itu sekitar 12,5. Jadi untuk teman-teman ingat gitu ya, 12,5 ini tabel seperti ini. Gitu ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya teman-teman setelah kita tahu dan hafal tabel seperti ini, maka kita bisa mengerjakan pola yang nomor 10 ini gitu ya. Nah, jadi di soal disebutkan bahwa X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Maka untuk mengetahui hubungan X dengan Y seperti apa,
Maka yang pertama, teman-teman, kita sederhanakan 0,625 itu dia setara dengan berapa? Dia itu setara dengan 5/8. Jadi setara dengan yang ini. Gitu ya. 5/8. Ini kan persennya 100 ya. Oke, kalau dibagikan maka jadi bentuknya seperti ini, 0,625. Gitu ya. Jadi 5/8. Nah, sedangkan yang bawahnya 0,87 itu dia setara dengan nilai 7/8. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu, selanjutnya kita hitung. Jadi 5/8 dibagi 7/8 untuk nilai X. 8-nya bisa kita coret ya. 8-nya bisa kita coret, jadi hasil X-nya adalah 5/7. Langsung ketahuan tuh ya. 5/7. Nah, sekarang teman-teman nilai Y-nya itu 6/7. Nah, nilai X 5/7, nilai Y 6/7. Nah, bagaimana hubungannya? Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Teman-teman jadi bisa tahu bahwa nilai yang X itu dia lebih kecil daripada nilai yang Y. Gitu ya. 5 dibagi 7. Ini mah 6 dibagi 7. Berarti nilai Y lebih besar ya. Atau X kurang dari Y. Itu hubungannya. X kurang dari Y adalah B jawabannya. Gampang ya. Oke, itu nomor 10. Kali ini mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ini adalah prediksi soal UTBK berkenaan dengan TPS di tahun ini teman-teman. Silakan bisa dipelajari gitu ya. Banyak soal-soal yang telah dibahas di channel YouTube kami. Untuk pertemuan TPS ini adalah saya sertakan dengan trik-trik bagaimana cara menjawab cepatnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.